Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi Function of Literature. Apa itu sastra? Kenapa kita membacanya? Dan mengapa sastra itu penting? Kesusastraan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahan tertulis atau lisan. Secara umum, kesusastraan digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu dari menulis kreatif hingga karya yang lebih bersifat teknis atau ilmiah. Tetapi, istilah ini paling umum digunakan untuk karya imajinasi kreatif, termasuk karya puisi, drama, fiksi, atau non-fiksi. Sebagai definisi, kesusastraan adalah seni yang bertujuan menghasilkan keindahan dalam menulis dan kesenangan dalam membaca. Ini kita akan membahas fungsi penting sastra dalam ruang lingkup masyarakat. Karena sastra tidak bisa berkembang dari ruang hampa, melainkan dari masyarakat di mana ia berasal. Ia memiliki peran yang berbeda untuk dimainkan dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa fungsi sastra yang paling penting dalam masyarakat. Yang pertama, sastra mendidik masyarakat. Dalam karya sastra digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota masyarakat. Ini menciptakan kesadaran tentang berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat mereka. Ini mendidik kaum muda tentang bagaimana mereka diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat mereka dan peran yang harus mereka penuhi. Yang kedua, sastra mengekspresikan budaya masyarakat. Karena sastra berkembang dari masyarakat, maka secara otomatis juga mengungkapkan budaya masyarakatnya. Semua aspek budaya seperti tradisi, kepercayaan, adat istiadat, norma, dan lain-lain diungkapkan sehingga masyarakat dapat menghargai yang baik dan membawanya ke generasi berikutnya dan memodifikasi atau membuang yang sudah ketinggalan zaman. Yang ketiga, sastra digunakan untuk menghibur orang. Dan kebanyakan karya sastra menarik emosi dengan membaca, mendengarkan, menonton. Karya sastra digunakan untuk menghibur orang. Dan kebanyakan karya sastra menarik emosi dengan membaca, mendengarkan, dan menonton karya sastra. Kita terhibur. Puisi dan drama menciptakan kenikmatan bagi penonton yang berbeda dari yang kita dapatkan saat makan. Kenikmatan sastra disebut kenikmatan estetis, misalnya komedi dan melodrama. Yang keempat, seringkali orang yang tertarik untuk menonton, mendengarkan, dan membaca karya sastra tergoda untuk bertingkah laku seperti tokoh-tokoh dalam karya sastra tersebut. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, misalnya karya sastra digunakan untuk menanamkan ide-ide revolusioner kepada kaum tertindas untuk mengangkat senjata melawan penindas. Yang kelima, sastra digunakan untuk mengembangkan bahasa dengan membaca, mendengarkan, dan menonton karya sastra. Orang meningkatkan keterampilan bahasa mereka seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Orang juga dapat meningkatkan kosakata mereka karena mereka tidak hanya untuk menemukan sejumlah kata baru, tetapi juga tahu bagaimana kata-kata itu digunakan dalam konteks nyata. Penulis juga datang dengan frasa, idiom, kiasan baru yang membantu mengembangkan bahasa. Yang keenam, sastra digunakan untuk membebaskan masyarakat secara mental dan fisik. Karya sastra menyajikan pesan yang membantu untuk membebaskan masyarakat secara mental sehingga mereka membebaskan diri secara fisik. Ini menyadarkan diri secara fisik. Ini menyadarkan masyarakat tentang keberadaan sistem yang menindas dan menyarankan cara untuk menyingkirkan sistem itu. Misalnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan yang ketujuh, sastra digunakan untuk mengkritik masyarakat. Sastra dapat digunakan untuk mengkritik masyarakat dalam arti menunjukkan masalah yang sedang memanas dan meminta masyarakat untuk menyelesaikannya. Lebih sering daripada tidak, seniman sastra menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional. Misalnya, melestarikan adat-adat yang sudah ketinggalan zaman seperti warisan, kawin paksa, dan lain-lain untuk meminta masyarakat untuk membuangnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa tombol merahnya dipencet. Sekian dari kami, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.